berkarya, punya cerita, bisa berkarya di dunia maya. di dunia Maya, kita semua punya cerita. Di dunia maya, kita semua bisa berkarya. Oh, selama dunia masih berputar, selama hati masih berdebar, semakin cakap kita beri yang terbaik tentunya. Kita pasti bisa beri yang terbaik ke dunia. Kita pasti bisa beri yang terbaik untuk dunia. Kita pasti bisa makin cakap bintang kita. Perjalanan mantan jurnalis yang pernah disandra 168 jam di daerah konflik Irak menorehkan sebuah cerita. Mutia Viada Hafid. Ketika mereka masuk, saya betul-betul merasa ini sepertinya akhir dari hidup saya. Mutia Hafiz resmi ditetapkan menjadi Ketua Komisi 1 DPR RI dalam rapat terbatas komisi di Kompleks Parlemen Senayan pada Selasa 29 Oktober 2019. As a member of the People's Representative Council of the Republic of Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Oke, baik. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Selamat datang saya ucapkan di acara webinar Ngobrol Bareng Legislator dengan mengusung tema Konten Kreator dalam Industri Kreatif Indonesia. Tentunya teman-teman, nanti kita akan kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Yakni ada keynote speaker Ibu Mutia Hafiz selaku Ketua Komisi 1 DPR RI, dan ada Pak Samil Abrijani Pengerapan selaku Dirjen Aptika Kemkominfo, serta ada Mas Al Ghazali selaku Content Creator. Webinar kita pada siang hari ini teman-teman terselenggara atas kerjasama Kementerian Komunikasi Informatika bekerjasama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Izin, sebelum memulai acara webinar saya akan memberitahukan tata tertibnya dahulu ya. Yang pertama, buat untuk diingat ini, diharapkan untuk menggunakan nama akun Zoom sesuai yang sudah didaftarkan dari awal. Tidak menggunakan nama samaran, laptop, merek HP, ataupun nama lainnya, tetapi menggunakan nama asli kalian. Yang kedua, dihimbau dan diharapkan untuk selalu tetap menyalakan kameranya selayaknya webinar fisik biasa ya. Yang ketiga, pastikan kalian berada di ruangan atau tempat yang jaringannya stabil. Itu saja teman-teman. Dan yang terakhir, untuk peserta semua yang memenuhi peraturan akan mendapatkan kompensasi tentunya. Baiklah teman-teman, sebagai awal pembuka kita di webinar siang hari ini agar lebih semangat tentunya, marilah kita menyaksikan hiburan dari Adia Review. Aku yang terlelap sendiri, terlelap sampai tak sadar diri. Kulihat sang pujaan hati
datang melangkah terus menghampiri. Namun sungguh sayang, itu hanyalah sebuah mimpi. Terbangunkan pagi bersama matahari, aku bergetar disentuh dia. Mataku terbang sampai ke langit, tubuhnya pun indah ku pandangi. Putih mulus dan seksi, tak jauh seperti sang bidadari. Kan ku peluk dia sampai mati. Rambutnya pun indah bagai putri, mirip iklan di TV. Aku bergetar disentuh dia. Mataku terbang sampai ke langit, tubuhnya pun indah ku pandangi. Putih mulus dan seksi, tak jauh seperti sang bidadari. Kan ku peluk dia sampai mati. Rambutnya pun indah bagai putri, mirip iklan di TV. Buat aku tersipu, buatku malu-malu saat bersamamu. Saat kau sapa aku, kau merinding buluku, kau jadi gugup aku saat bersamamu. Saat kau senyum padaku, mungkin inilah rasanya, rasa suka pada dirinya. Sejak pertama aku bertanya, Facebookmu apa, nomormu berapa. Mungkin inilah rasanya, rasa suka pada dirinya. Senyuman manismu membuat aku dagingku melulu. Oh, nanti aku follow Twittermu dan ku tunggu retweetmu agar aku tahu sukakah kau kepadaku. Mungkin inilah rasanya, rasa suka pada dirinya. Sejak pertama aku bertanya, Facebookmu apa, nomormu berapa. Mungkin inilah rasanya, rasa suka pada dirinya. Senyuman manismu membuat aku dagingku melulu. Mungkin inilah rasanya,
rasa suka pada dirinya. Sejak pertama aku bertanya, Facebookmu apa, nomormu berapa, nomormu berapa. Mungkin inilah rasanya, rasa suka pada dirinya. Sejak pertama aku bertanya, Facebookmu apa, nomormu berapa. Mungkin inilah rasanya, rasa suka pada dirinya. Senyuman manismu membuat aku dagdikduk melulu. Kamu, 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 kamu. Tolong aku melolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kembali kepada teman-teman semua yang baru saja bergabung di acara webinar kita pada siang hari ini, yakni konten creator dalam industri kreatif Indonesia yang akan mendatangkan tamu yang sangat luar biasa. Ini ada Ibu Mutia Hafid, ada Pak Samil Abrijani, dan ada
Mas Al Ghazali selaku content creator. Baiklah teman-teman, saya ingatkan kembali juga nih untuk teman-teman semua, jangan lupa untuk mematuhi tata tertibnya ya. Yang pertama diharapkan untuk menggunakan nama akun Zoom sesuai yang sudah didaftarkan dari awal, tidak menggunakan nama samaran, nama merek HP, laptop ataupun nama lainnya. Yang kedua, diharapkan kalian tetap menyalakan kameranya ya selayaknya webinar fisik biasa. Walaupun jarak terbentang sangat luas, tapi di sini kita akan mendapatkan materi yang sangat luar biasa. Yang ketiga, pastikan kalian berada di ruangan atau tempat yang jaringannya stabil. Dan yang terakhir, tentunya bagi teman-teman semua yang mengikuti webinar dari awal sampai akhir, kalian akan mendapatkan kompensasi. Selain daripada itu pula teman-teman, nanti kita akan ada sesi, yaitu sesi tanya jawab dan sesi sosial media challenge. Untuk sesi tanya jawab sendiri, caranya cukup mudah sekali. Kalian tinggal menekan fitur reaction right hand, dan untuk sesi sosial media challenge, kalian bisa di-share keseruan di sosial media kalian. Baiklah teman-teman, selanjutnya ya ini beranjak ke acara meningkat kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan Sikap Sempurna. Tak terasa teman-teman, saatnya sudah kita memasuki sesi diskusi. Di sesi diskusi kita kali ini kita akan dibantu oleh moderator yang sangat luar biasa, ya ini ada Mas Arif. Apakah sudah terhubung dengan Mas Arif di sana? Halo Mas Arif, selamat siang. Halo Afifah, apa kabar? Alhamdulillah baik Mas. Baiklah Mas, saya langsung persilakan ya untuk memandu diskusi kita pada siang hari ini. Baik, terima kasih kepada pembawa acara kita Nurul Afifah yang sudah membawakan acara webinar kita sejauh ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat teman-teman semua. Berbahagia sekali saya dapat memandu acara webinar kita yang kali ini temanya adalah konten kreator dalam industri kreatif di Indonesia. Nah, seperti sudah disampaikan pembawa acara kita tadi, kita kedatangan satu keynote speaker dan dua narasumber teman-teman sekalian. Adapun webinar kita kali ini adalah inisiasi kerjasama antara Komisi 1 DPR RI dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Baik, teman-teman sekalian, pada kesempatan yang pertama ini kita akan sama-sama mendengar paparan dari keynote speaker kita, Ibu Ketua Komisi 1 DPR RI, Ibu Mutia Hafid. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat siang Ibu Mutia. Halo, selamat siang. Apa kabar Bu? Baik, alhamdulillah Mas Arif. Baik, teman-teman di Sumatera Utara terdiri jumlahnya 250 orang Ibu, terdiri dari pelajar dan masyarakat umum, nampaknya sudah tidak sabar ingin mendengar paparan langsung ya dari Ibu Mutia Hafid. Saya persilakan dengan hormat Ibu Mutia Hafid. Oke, baik, terima kasih Mas Arif. Kita akan membahas mengenai topik yang menarik, yaitu konten kreator dalam industri kreatif di Indonesia. Mungkin saya nggak berpanjang kata ya Mas Arif ya, karena
kebetulan lagi flu, jadi nggak bisa panjang-panjang, tapi intinya kenapa kita adakan giat hari ini adalah untuk mendorong teman-teman mengisi ruang-ruang digital dengan konten-konten yang kreatif. Kita tahu di Indonesia ini penduduknya sekitar 270 juta dan pengguna internetnya sangat tinggi, sekitar 200 juta lebih. Nah, ini adalah salah satu pengguna internet terbesar di dunia, Indonesia itu. Dan kita tentu ingin agar Indonesia dengan jumlah pengguna internet yang besar bisa menjadi tuan rumah lah di ranah digital, khusus untuk juga lalu lintas traffic internet yang ada di Indonesia. Kalau selama ini kita lebih banyak menggunakan aplikasi-aplikasi asing yang adalah tidak apa-apa sebenarnya, tapi harus kita imbangi juga dengan banyaknya juga konten-konten lokal dan juga karya-karya konten kreator tanah air. Begitu. Kita coba lihat tayangan-tayangannya, Mas Arif. Dimulai dengan industri kreatif itu apa? Industri kreatif menurut Kementerian Perdagangan adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat. Baik, sepertinya Ibu Mutia Hafid terkendala jaringan tadi ya, padahal paparannya sangat menarik sekali tadi ya. Sudah tidak sabar bagaimana sebetulnya konten kreator ini dalam peta industri kreatif di Indonesia seperti apa. Jadi teman-teman terutama yang milenial ini ya yang menghadiri webinar kita kali ini, sungguhnya saya yakin ya tidak begitu asing ya dengan istilah konten kreator, karena di semua lini kita menyaksikan baik, kita coba kembali dengan Ibu Mutia. Silakan Ibu Mutia Hafid. Ya, mohon maaf ya. Jadi kita mulai dengan industri kreatif itu apa ya? Industri kreatif itu menurut Kementerian Perdagangan berasal dari industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan, lapangan kerja, pekerjaan, dan menghasilkan mengeksploitasi daya kreasi dan daya cipta individu tersebut. Jadi sesuai namanya, industri kreatif bergantung kepada kreativitas si individu itu. Nah, kemudian kita lihat industri kreatif dan ekonomi kreatif di halaman berikutnya. Jadi kalau industri kreatif ini mendorong tentu ekonomi kreatif, dan ekonomi kreatif inilah yang saat ini juga sedang digerakkan oleh pemerintah, termasuk dengan ada bantuan-bantuan pemodalan untuk mereka yang berkecimpung di industri kreatif. Ekonomi kreatif Indonesia sangat besar potensinya dan beragam jenis produknya, mulai dari industri kreatif, industri budaya, kuliner, makanan, dan itu masuk di Sumatera Utara yang juga banyak sekali industri kulinernya, dan juga di luar itu juga produk berbasis teknologi digital. Kemudian ada 5 jenis ekonomi kreatif yang menjadi unggulan saat ini, yaitu industri kuliner, fashion, ini yang paling banyak diikuti oleh teman-teman nih di Instagram, Facebook, ataupun juga ranah-ranah digital. Fashion, sekali lagi, kuliner, industri kria, kerajinan-kerajinan, dan industri aplikasi startup berbasis teknologi digital. Zaman berikutnya kita lihat konten kreator di Indonesia. Tentu para pembuat konten adalah orang-orang yang membuat materi konten yang tadi kreatif dan kemudian memiliki nilai edukasi dan juga hiburan. Karena kan kalau nggak ada hiburannya juga orang tidak banyak yang mau mengikuti. Jadi ada hiburannya tapi juga ada edukasinya. Nggak cuma hiburan saja tapi ada edukasi, tidak cuma edukasi saja tapi juga ada hiburan. Ya. Kemudian merujuk pada data Socialbuzz, jumlah pendaftar konten kreator naik hingga 3 kali lipat selama pandemi, dan
dari 2.500-an user baru per bulan menjadi 7.700 user baru per bulan. Kemudian di halaman berikutnya kita lihat contoh-contoh ragam konten kreatif, di antaranya hiburan, kemudian informasi, kemudian video dan blog, edukasi, dan juga inspirasi. Jadi konten kreatif itu banyak gitu ya sifatnya. Lanjut ke halaman berikutnya. Ini kita lihat konten kreator tanah air, dan saya ambil contoh sengaja yang di Sumatera Utara ya. Kita lihat ada Mbak Betty, kemudian juga ada Pak Eli, kemudian juga ada Abang Dato Wanda yang menjadi inspirasi mungkin ya bagi kita semua bahwa konten kreator dari Sumatera Utara bisa juga dikenal di ranah nasional, dan ini membanggakan. Artinya Sumatera Utara punya potensi yang cukup tinggi. Lalu kalau berikutnya kita lihat contoh-contoh bahwa nggak cuma mereka konten kreator seperti yang bisa sebutkan, tapi juga lanjut kalau berikutnya pemerintah juga, pejabat-pejabat pemerintah juga akan membuat konten-konten yang kreatif, karena saat ini agak sulit untuk menyampaikan kebijakan-kebijakan publik dengan cara yang terlalu serius. Jadi ini ada beberapa contoh, bisa kita tayangkan terlebih dahulu. Silakan tayangkan secara full. Bagus ya, Mbak? Ya. Hi, how are you? Nice to meet you. Nice to meet you. Pleasure. Oke, ini contoh-contoh bagaimana juga pejabat publik juga menggunakan, kita lihat Pak Erlangga Hartarto juga menggunakan platform-platform media sosial untuk menyampaikan informasi tertentu ya, mulai dari yang serius tentang kebijakan pemerintah ataupun juga dalam kondisi santai, misalnya ketemu dengan Ronaldinho dan lain-lain. Nah, di halaman berikutnya, pemerintah berkomitmen untuk mendukung ya, saya persilahkan slide ini, teman-teman bisa membaca terus bahwa pemerintah konsisten mendukung pertumbuhan industri kreatif, disampaikan sekali lagi oleh Menko Perekonomian Pak Erlangga Hartarto, dan juga dengan pemerintah ya, tapi DPR juga memiliki komitmen untuk melakukan banyak hal supaya penciptaan atau dorongan terhadap lahirnya pertumbuhan kreatif bisa lebih mudah lagi. Yang berikutnya kita lihat, di antaranya DPR RI mendukung program kerja prioritas Kemkominfo yang fokus pada percepatan penyediaan infrastruktur, kemudian mendorong Kemkominfo untuk melakukan pelatihan-pelatihan, pertemuan seperti yang kita lakukan saat ini perlu ditindaklanjuti dengan tidak hanya pengenalan tentang digital seperti yang kita lakukan, tapi juga ada pelatihan-pelatihan, bahkan ada Digital Leadership Academy namanya ya, akademi yang khusus melahirkan orang-orang yang kira-kira memiliki kemampuan digital, dan juga terakhir untuk terus membangun infrastruktur di berbagai daerah, dan juga melakukan orkestrasi komunikasi yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah untuk membangun pengolahan komunikasi publik yang efektif dan membangun tim yang solid. Ini bisa di take out layarnya, saya kembali ke Mas Arief, kurang lebih seperti itu. Mas Arief mudah-mudahan bisa menginspirasi walaupun secara singkat, nanti mungkin dari pembicara lainnya ya, terutama dari Al-Ghazali ini selaku konten kreator yang mungkin bisa memberikan konkretnya, contoh-contohnya seperti apa. Kalau dari DPR, kami lebih kepada secara umum kita mendorong bahwa ini program pemerintah dan juga disiapkan berbagai program yang juga bisa mendukung dan memudahkan teman-teman, termasuk misalnya 1.000 startup yang didorong oleh pemerintah dan akan diberi bantuan gitu ya, untuk melahirkan 1.000 startup di tiap-tiap daerah. Tidak semua daerah di Indonesia, tapi Sumatera Utara menjadi salah satu daerah yang dipilih untuk juga mendukung lahirnya 1.000 startup di tanah air. Jadi silakan cari tahu terus apa saja program-program yang dilakukan oleh pemerintah dan diawasi oleh DPR, untuk kemudian mereka yang tertarik untuk bergabung memperkaya. Nah, mungkin itu Mas Arief, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Mutia Hafid. Teman-teman, kita merasa beruntung sekali dapat mendengarkan langsung ya paparan dari Ketua Komisi 1 DPR RI. Dan di tengah beliau sedang nampaknya sedang sakit ya, masih menyempatkan untuk berbagi ilmu ya, pengetahuan, pengalamannya, insight seputar bagaimana kehidupan digital
dari perspektif parlemen. Oleh karena itu saya mengapresiasi sekali paparan Ibu Mutia Hafid. Nanti kita akan bertemu kembali Bu Mutia dalam sesi tanya jawab. Selamat bertugas kembali Bu Mutia dan semoga cepat sembuh. Baik teman-teman sekalian, setelah kita menyimak tadi ada beberapa highlight yang penting sekali kita catat ya, bahwa pada gilirannya konten kreator itu berkembang ya menjadi industri kreatif dan pada gilirannya akan menggerakkan roda ekonomi, terutama ekonomi kreatif. Dan tadi kita juga melihat paparan dari Ibu Mutia bahwa konten kreator itu sangat berkembang pesat, bahkan pejabat publik ya sekelas Pak Airlangga Hartarto yang merupakan Menko bidang perekonomian juga memanfaatkan ya konten kreator untuk menyampaikan pesan-pesan kepada publik. Dan satu hal yang menjadi menarik sekali ya, informasi publik disampaikan dengan cara-cara yang luar biasa menarik gitu ya, dan tidak membosankan tentu saja. Baik, selanjutnya teman-teman sekalian, kita akan sama-sama menyaksikan paparan dari Pak Samuel Abrijani Pangrapan. Beliau adalah Dirjen Aptika pada Kementerian Komunikasi dan Informatika. Pada Pak Samuel, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat bagi kita semua. Bapak Ibu tamu undangan dan para narasumber yang saya hormati, juga rekan-rekan peserta kegiatan program literasi digital nasional dengan hashtag Indonesia Makin Cakap Digital. Merupakan suatu kebanggaan bagi saya pribadi untuk turut hadir dan membuka kegiatan kelas literasi digital, khususnya bagi rekan-rekan komunitas, media, serta para pemangku kepentingan panjemuk lainnya di seluruh wilayah Indonesia termasuk wilayah 3T. Melalui kegiatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan sepatah dua patah kata yang saya harap dapat menjadi bara semangat untuk Bapak Ibu sekalian dalam bergandengan tangan mewujudkan Indonesia Makin Cakap Digital. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, pesatnya perkembangan teknologi yang semakin terpacu dengan adanya pandemi COVID-19 telah mendorong kita untuk berinteraksi dan melakukan berbagai kegiatan aktivitas di ruang digital. Kehadiran teknologi digital sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat inilah yang kian mempertegas bahwa kita sedang berada di era percepatan transformasi digital. Pada awal tahun 2022 ini, Hotsuite dan VR Social melaporkan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai 204,7 juta orang atau meningkat 2,1 juta dari tahun sebelumnya. Saya yakin angka ini akan terus meningkat dari tahun ke tahunnya. Namun, masifnya penggunaan internet di Indonesia harus kita akui membawa serta berbagai risiko, seperti penipuan online, hoax, cyberbullying, dan konten-konten negatif lainnya. Oleh karena itu, peningkatan penggunaan teknologi ini perlu diimbangi dengan kapasitas literasi digital yang mumpuni agar masyarakat dapat memanfaatkan teknologi digital dengan produktif, bijak, dan tepat guna. Survei nasional literasi digital yang kami lakukan tahun lalu menemukan bahwa saat ini indeks literasi digital masyarakat Indonesia masih berada pada angka 3,49 dari skala 5, yang artinya masih di kategori sedang, belum mencapai kategori baik. Angka ini perlu terus kita tingkatkan dan menjadi tugas kita bersama untuk membekali masyarakat kita dengan kemampuan literasi digital agar selalu siap dalam mengawal percepatan transformasi digital nasional. Bapak Ibu yang saya hormati, Kementerian Kominfo mengemban mandat dari Presiden Joko Widodo sebagai garda terdepan dalam memimpin upaya percepatan transformasi digital bangsa Indonesia. Dalam mencapai visi dan misi tersebut, Kementerian Kominfo memiliki peran sebagai regulator, fasilitator, dan akselerator di bidang digital di Indonesia. Dalam rangka menjalankan salah satu mandat tersebut terkait pengembangan SDM digital, Kementerian Kominfo bersama Gerakan Nasional Literasi Digital Sadar Kreasi serta mitra dan jejaringnya hadir untuk memberikan pelatihan literasi digital yang menjadi kemampuan digital tingkat dasar bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Berbagai pelatihan literasi digital yang kami berikan berbasis 4 pilar utama, yaitu kecakapan digital, budaya digital, etika digital, dan keamanan digital. Hingga tahun 2021 lalu,
program literasi digital ini telah berhasil menjangkau lebih dari 12 juta masyarakat di 515 kabupaten kota pada 34 provinsi di seluruh Indonesia. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, peningkatan literasi digital masyarakat adalah pekerjaan besar. Oleh karena itu, kami tidak dapat bekerja sendiri. Diperlukan kolaborasi yang baik agar tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam proses percepatan transformasi digital ini. Prinsipnya adalah nobody left behind. Untuk itu, apresiasi saya ucapkan kepada semua pihak yang telah bekerja sama dalam menyelenggarakan kelas literasi digital pada hari ini. Saya berharap kegiatan ini dapat mendorong terciptanya talenta-talenta digital baru di Indonesia yang lebih berkualitas dan siap dalam membantu mewujudkan Indonesia Digital Nation. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa menyertai langkah kita bersama dalam memajukan Indonesia. Indonesia terkoneksi, semakin digital, semakin maju. Salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Satu Satu. Terima kasih Pak Samuel atas paparannya, ini luar biasa sekali teman-teman. Jika kita mensintesiskan penjelasan paparan dari Bu Mutia dan Pak Samuel tadi, tergambar ya, jelas sekali betapa parlemen dan pemerintah ya bahu-membahu dalam hal transformasi digital. Karena memang transformasi digital ini adalah tuntutan zaman ya, kita tidak bisa mundur ke belakang, akan tetapi terus ke depan. Oleh karena itu komitmen parlemen dan pemerintah ini juga menjadi pendorong ya bagi kita semua untuk memberikan nilai tambah bagi perjalanan transformasi digital itu, seperti kata Bu Mutia tadi ya, akan menggerakkan industri kreatif sekaligus juga akan mendorong ekonomi kreatif. Baik teman-teman, itu tadi kita mendengar dari perspektif parlemen dan pemerintah. Nah, kali ini selanjutnya kita juga akan mendengar paparan langsung ya dari praktisinya. Apa sih hal ihwal tentang konten kreator, bagaimana kemudian mungkin kita juga akan bisa mendapatkan tips menjadi konten kreator ya. Kita undang narasumber berikutnya Mas Al Ghazali. Ya, selamat siang Mas Al Ghazali, apa kabar? Alhamdulillah baik. Wah, Mas Al Ghazali ini konten kreator ya teman-teman sekalian, kita sama-sama akan menyimak langsung. Nah, ini dari praktisinya, jadi kita akan mungkin dapat ilmunya ya langsung secara praktis. Saya persilakan dengan hormat Mas Al Ghazali. Oke, sebelumnya saya di sini minta teman-teman untuk fokus ya, karena ini mungkin materinya akan bermanfaat banget buat teman-teman di sini, dan tentunya materi kali ini gampang dimengerti karena udah disusun ya pakai bahasa yang mungkin gampang lah untuk dimengerti untuk berbagai kalangan gitu. Oke, sebelumnya izin share screen dulu ya sebentar. Oke, sebentar. Udah masuk ya? Ya, sudah. Oke, jadi di hari ini, di siang kali ini ya, di jam 2 nih kalau misalkan di Indonesia waktu bagian Barat, di sini kita akan ngebahas konten kreator dalam industri kreatif di Indonesia. Jadi di sini saya akan bawain apa sih konten kreator, keuntungannya apa sih yang anak muda lakuin supaya bisa jadi konten kreator, dan cara bikin konten tuh basic-basicnya kayak gimana. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu itu semua, mungkin di sini materi saya bisa ngebantu teman-teman semua di sini ya. Oke, sebelum itu, di sini ada beberapa topik pembahasan yang bakalan saya bawain di sini. Yang pertama, topik yang itu adalah kamu harus jadi konten kreator. Yang kedua, cara jadi konten kreator ya. Oke, mungkin di sini materi tidak terlalu banyak karena waktunya juga singkat juga ya. Tapi saya usahakan supaya materi ini bisa impactful lah buat teman-teman semua di sini ya. Oke, sebelum itu semua, kita kenalan dulu.
Halo semuanya, kenalin nama saya Al Ghazali. Saya adalah konten kreator dari akun Baus Video dan saya juga adalah seorang mentor dari kelas online Mobile Vlogger Mastery yang isinya tuh kayak pembuatan video lewat handphone. Jadi buat teman-teman yang pengen belajar gitu di sana bisa. Dan saya ini juga berasal dari Depok. Terus saya juga punya pengalaman videografi dari tahun 2018 sampai sekarang. Nge-freelance juga kalau misalkan ada job-job gitu suka ambil. Terus tentunya juga konten kreator dari mobile videografi. Nah, ini adalah topik konten yang saya bawa di konten sosial media saya seperti Instagram dan TikTok. Oke, sorry, ini masuk ke sini ya. Bentar. Bentar. Sorry ya, ada kesalahan teknis tadi langsung dari belakang. Oke, ini ya. Nah, ini adalah konten-konten yang sering saya bawain di sosmed ya. Itu adalah basic-basic ngebuat video lewat handphone tapi bisa menghasilkan yang video yang bagus gitu. Nah, akun saya ini cocok banget kalau misalkan teman-teman ini emang pemula yang pengen bikin video yang bagus, boleh follow atau ikutin akun saya. Itu di Instagram namanya Baus Video, di TikTok juga namanya Baus Video. Dan alhamdulillahnya sekarang followersnya udah nyampe di 50.000. Ini adalah screenshotan yang lama, jadi pakai yang ini dulu aja. Kalau di TikTok udah 60.000, alhamdulillah udah grow sampai sekarang. Gitu. Nah, ini adalah beberapa project-project video dan beberapa project konten yang pernah saya garap ya. Kalau di sini ada sebelah kiri itu ada project dari ads iklan dari merek mobil dan cover video musik dari suatu klien saya gitu. Ini adalah dua project yang bisa dibilang lumayan besar untuk saya ya. Nah, kita bakalan langsung mulai aja nih masuk ke dalam materinya. Yang pertama itu adalah kamu harus jadi content creator. Di sini udah kayak ngajak kita banget nih supaya kita itu bisa jadi content creator gitu. Tapi sebelum masuk ke pembahasan tentang content creator, biar teman-teman lebih paham lagi nih. Saya di sini pengen nanya dulu ke teman-teman. Teman-teman bisa jawab lewat chat aja ya. Coba orang yang di sebelah kiri, teman-teman tahu nggak itu siapa? Coba tulis di chat. Kalau teman-teman yang nonton, coba yang sebelah kiri sini, yang paling kiri itu siapa? Kak Ata, kata Khadijah. Ata Asyap. Oke. Kenal ya? Berarti kalian kenal yang sebelah kiri sini namanya siapa? Oke. Selanjutnya, kalau yang di tengah, kalian kenal nggak siapa? Yang di tengah nih sekarang nih. Om Deddy. Om Deddy siapa kepanjangannya nih? Om Deddy siapa tahu banyak gitu namanya. Deddy Corbuzier. Benar. Jadi kalau misalkan kiri sama di tengah, teman-teman tahu ya siapa. Tapi kalau misalkan di sebelah kanan, kalian tahu nggak? Yang sebelah kanan siapa? Yang sebelah kanan ada yang tahu nggak siapa? Nggak tahu. Aduh, masa nggak tahu? Masa nggak tahu? Ada yang tahu nggak? Coba tulis lagi di chat. Yang sebelah kanan, calon tong, bukan. Yang sebelah kanan ada yang tahu nggak siapa? Coba tulis, siapa tahu ada yang tahu di sini. Siapa dong? Gue bukan ya. Oke, jadi yang di sebelah kanan ini adalah ayah saya. Ayah saya. Sekali lagi yang sebelah kanan adalah ayah saya. Oke, mungkin teman-teman di sini nggak tahu. Tapi dari sini aja kita bisa tahu gitu. Konten kreator itu siapa? Dan konten kreator tuh adalah seseorang yang punya branding. Nah, kalau misalkan lihat fotonya, kalian langsung tahu ini Atta. Kalau ini tengah, langsung tahu ini Deddy Corbuzier. Tapi kalau misalnya sebelah kanan, kalian nggak tahu kan itu siapa. Karena ayah saya nggak punya branding di sosial media. Dan kalau misalnya Atta, Deddy Corbuzier itu punya branding, punya nama. Jadi kalian langsung tahu. Nah, kalau misalkan udah tahu, kalau misalkan kita udah punya branding gitu ya. Sorry, sebentar. Nah, kalau misalkan kita udah punya branding nih, balik dulu deh. Ulang pertanyaannya gini. Kalau misalkan ya, kalian di sini ditawarin bisnis. Kita anggap mereka ini sama lah penghasilannya gitu.
Tapi kalau misalkan kalian ditawarin bisnis, kalian lebih pilih sama siapa? Sama Atta, Deddy Corbuzier, atau sama ayah saya? Coba tulis di komen. Coba tulis di komen. Kak Atta, Deddy Corbuzier, sama ayahnya. Mungkin yang jawab ayah saya pasti sedikit lah ya. Pasti yang paling banyak tuh Atta sama Deddy Corbuzier. Kenapa mereka? Karena yang namanya content creator itu punya branding. Dan alhasil yang namanya branding itu orang jadi percaya kalau misalkan saat kita ditawarin bisnis sama mereka berdua, kita pasti langsung ambil mereka kayak Atta sama Deddy Corbuzier. Nah, itu manfaat kalau misalkan kita punya branding di sosial media. Kalau misalnya kita bikin konten dan lama-lama kita punya branding, kita bakalan lebih dipercaya sama orang-orang. Nah, jadi kunci semua itu sebelum jadi content creator, kita harus bikin konten yang konsisten dan kontennya itu harus mempunyai suatu branding. Dan alhasil kita bisa mendapat kepercayaan orang. Kayak misalkan tadi ditawarin bisnis, kalian pasti langsung milih sama Atta, kalau nggak sama Deddy Corbuzier. Nggak mungkin sama ayah saya, karena kalian juga belum kenal. Logikanya gitu kan. Oke. Lanjut lagi ya. Nah, kalau misalkan brandingnya nih ya, branding dari Atta, pasti kayak, siap. Iya nggak sih? Pasti siap. Kalau nggak dari keluarga Gen Halilintarnya yang ada 11 atau 10 orang. Kalau misalkan Deddy Corbuzier, pesulap yang udah profesional banget sampai tingkat internasional malahan. Dan kalau sekarang udah nggak sulap sih. Sekarang arahnya ke podcast. Nah, itu branding yang mereka punya gitu. Orang-orang jadi kayak langsung tahu dan langsung percaya. Kalau misalkan nanti ditawarin bisnis gitu. Tapi kalau ayah saya nggak punya branding, nggak punya sosial media gitu untuk nge-share kemampuannya. Jadi kalau misalkan ayah saya nawarin bisnis, kalian pasti bakalan mikir-mikir lagi, ini siapa sih nih orang, kok tiba-tiba ninin bisnis. Kalau misalkan kalian jadi content creator, kalian tawarin bisnis kayak gitu ke orang, pasti langsung bakalan orang itu percaya. Nah, itu adalah keenakannya jadi, keuntungannya jadi content creator gitu. Sorry. Nah, di sini jadi saya rangkum lah ya, keuntungan jadi content creator itu, pastinya kita bakalan lebih dipercaya sama orang. Kayak misalkan tadi pengen bisnis, orang langsung pengen join aja ke kita. Apalagi kalau misalkan kita punya produk offline, produk online maksudnya, atau produk lah untuk dijual, pasti audiens atau fans kita bakalan tertarik untuk membelinya. Dan yang kedua, kalau misalkan keuntungan jadi content creator, itu bakalan lebih didengar sama orang-orang sekitar. Karena kita udah punya branding, udah punya power gitu, udah punya nama. Pastinya bakal lebih didengar. Terus yang ketiga, pastinya mudah untuk berbisnis, guys. Apalagi zaman sekarang, semuanya itu udah serba digital. Jadi untuk yang serba digital ini untuk berbisnis itu pasti jalan yang paling enaknya, jalan yang paling mulusnya itu ya jadi content creator saat kita udah punya, kita bisa sharing-sharing ke orang dan akhirnya kita punya branding gitu. Itu enak banget. Kalau misalkan kita pengen bisnis dan udah punya hal-hal itu. Gitu guys. Nah sekarang di sini saya mau nanya nih. Di sini ada yang suka buka sosmed nggak sampai berjam-jam banget gitu? Atau jadi penonton gitu? Ada? Jadi penonton gitu? Ada nggak? Coba kalau misalkan ada tulis dulu di chat. Ada. Suka nonton doang. Tapi nggak suka, oh ini ketutupan ini ya. Gitu ya. Stalking mantan. Aduh, ini sepertinya udah kayak anak millennials banget nih dari stalking mantan gitu. Scroll sosmed sampai berjam-jam gitu. Ada ya? Ada ya? Banyak ya? Suka nonton apalagi yang viral-viral. Guys, sebenarnya kalian kepikiran gak sih untuk bikin konten juga? Daripada kalian cuma jadi penonton gitu. Karena kalau misalkan kita jadi pemain atau membuat konten, kita bakalan dapat manfaat-manfaat yang kita tadi. Bisnis jadi gampang, terus lebih dipercaya, terus tadi apalagi tuh satu lagi, pokoknya kita jadi lebih gampang deh. Kepikiran banget, tapi bingung mulai dari mana. Nah, pas banget nih guys. Pas banget, nanti di slide selanjutnya,
bakalan dijelasin lagi. Kepikiran aja tapi nggak ada action. Nah, mendingan kalian harus pertimbangin ini dulu sih. Kalian itu harus pertimbangin ini dulu. Nah, kalau kalian cuma jadi penonton di sosial media, nggak jadi pemainnya, kalian bakal ngadepin hal-hal ini. Misalkan ke teman-teman di sini masih pakai kuota teman-teman jadi boros, cepet habis. Sebulan biasanya 50.000 jadi kayak 100.000 lebih. Itu udah buang-buang waktu dan uang banget sih guys. Terus yang kedua, kita jadi kecanduan sosial media. Jujur, sebelum saya jadi content creator, saya itu suka banget nge-scroll TikTok sampai berjam-jam. Sudah di mana tahapnya itu udah kecanduan. Di mana kalau misalnya nggak nge-scroll itu, rasanya nggak asik gitu, kayak kurang, merasa ada yang kurang. Dan itu udah ngerasa kecanduan banget. Itu udah kerugian banget kalau misalnya kalian jadi penonton doang. Terus selanjutnya kita jadi nggak punya branding. Mungkin lo di lingkungan sekitar kita yang teman-teman kita gitu, kita punya branding tapi nggak bakal terlalu besar. Tapi kalau misalkan di sosial media yang audiensnya banyak banget, yang orang-orangnya banyak banget, kita pasti bakalan punya branding yang besar. Dan itu enak banget kalau misalkan kita nanti pengen bisnis dan kita tuh bakalan lebih dipercaya orang. Gitu guys. Mending sekarang saya pengen ajak teman-teman sekarang untuk jadi pemainnya di sosial media. Gitu. Supaya teman-teman semua bisa mendapatkan keuntungan yang bisa dibilang ini investasi, bukan bentuk dalam uang tapi dalam tindakan kita dan ilmu juga. Dan nanti misalkan kita pengen bisnis itu semua jadi mudah gitu. Ya meskipun bakal ada struggle tapi dari startnya udah bakal dapat boost gitu, udah dapat boost. Kita jadi lebih dipercaya, lebih didengar dan mudah lah untuk berbisnis. Nah, di sini saya pengen ngajak teman-teman untuk jadi pemain juga nih. Nah, sampai di sini dari pembahasan yang tadi, teman-teman ada nggak yang pengen jadi content creator? Ada nggak yang tertarik jadi content creator? Kalau misalkan ada, tulis di komen, jangan sampai sepi. Karena kalau misalkan rame komennya dan banyak yang pengen jadi content creator, saya akan langsung bahas selanjutnya nih. Cara-caranya, cara bikin konten yang lebih bagus lagi. Ada nggak yang pengen jadi content creator? Ada yang nggak tertarik? Kata Khadijah, saya kak. Kata Vera Gusti, mau kak. Ada. Kata Ardi, ada kak. Ayo ramein lagi, coba ramein. Kita supaya nggak terlalu boring juga. Pengen kalu apa tuh? Mau ya. Oke. Nah ini udah lumayan banyak sih yang chat ya. Oke, buat teman-teman di sini yang pengen jadi content creator, semoga apa yang gue sampaikan atau yang saya sampaikan di sini bisa bermanfaat. Nah, langsung aja ya masuk ke cara jadi content creator. Oke, ini udah di sini saya bakalan ngebahas kayak fundamental atau basic dari pembuatan konten. Sebenarnya ya sebelum membuat konten hal ini harus dipelajarin dulu sama kalian sebelum ngerekam video dan lain-lainnya. Ini adalah pondasinya. Kayak misalnya rumah deh. Rumah sebelum dibangun nggak mungkin kita ngecat duluan sebelum ada pondasinya. Ya kan? Nah, ini adalah pondasinya yang bakal kita rangkai. Biar semua teman-teman di sini bisa ngebuat konten yang bagus juga ke depannya. Oke, kita mulai ya. Yang pertama, kalian harus tahu dasar dari sebuah konten. Itu udah jelas ya. Nah, sebelumnya kita akan bahas dulu jenis-jenis konten video. Kenapa bahasannya video? Karena ya saya lebih profesionalnya dari video, dan kalau misalkan untuk teks-teks maksudnya kayak carousel yang digeser-geser itu bisa juga. Cuman diikutin sesuai keprofesionalan saya dan juga tren sekarang kayak misalkan TikTok, Instagram Reels gitu kan udah video semua. Nah, di sini kita ngebahasnya ke arah yang video. Dan ngebahasnya ini di arah konten videonya itu yang edukasi. Nah, mungkin nanti yang ada juga nih yang kayak buat hiburan yang entertain juga bakalan ada. Nah, sebelumnya ini adalah jenis-jenis kontennya nih. Ada vlog, ada animasi, ada tutorial, ada entertainment, ada educational, dan lain-lainnya lah. Masih banyak banget konten di sosial media itu. Bahkan ada konten yang absurd aja bisa rame gitu. Oke, next lagi ya. Nah, sekarang di sini pembahasannya adalah konten edukasi sama entertainment dulu nih.
Kalau misalkan konten edukasi itu yang di sebelah kanan, di konten entertainment tuh atau entertain yang buat hiburan tuh ada di sebelah kiri. Nah, sebelumnya ini harusnya video ya, tapi di sini masih sebuah foto nih, belum sempat dimasukin videonya. Jadi di sini saya jelasin aja ya lah, kalau misalnya edukasi itu yang kayak gimana. Nah, kalau yang edukasi itu kayak misalkan saya ngebuat tutorial, ngedit di HP supaya hasil lebih bagus. Intinya itu edukasi ya, untuk improve skill orang juga. Oh, jadi orang bisa belajar dari video itu. Nah, kalau entertain itu yang sebelah kiri, itu kontennya buat kayak hiburan aja, buat menghibur orang-orang sekitar yang nonton konten-konten kita gitu. Kayak ini yang bisa sebelah kiri, ini sebenarnya konten entertain tentang saya ngebahas masa lalu saya yang sebelumnya dibully-bully saat bikin konten. Dan hasilnya saya bisa epic comeback kalau bahasa anak zaman sekarangnya ya. Jadi sekarang udah bisa jadi, padahal dulu dikata-katain. Itu kontennya tentang itu ya, kalau misalnya entertain yang sebelah kiri, gitu. Nah, sekarang saya pengen nanya nih, konten apa yang lebih ramai penontonnya antara yang dua tadi, entertain atau konten edukasi? Coba tulis di chat lagi. Coba tulis di chat lagi buat teman-teman. Entertain, hiburan, entertain. Ini nggak ada yang jawab edukasi. Kenapa udah yakin banget sama entertain? Entertain pasti. Entertain. Wah, kompak nih teman-teman di sini jawabnya udah entertain. Ya udah aku jawab edukasi. Edukasi juga rame kok. Anak sekarang pada pandai-pandai. Iya, tuh. Oke. Jawabannya ada di slide selanjutnya ya. Nih ya. Konten edukasi di akun saya itu sempat ada di 260.000 views. Kalau konten entertain ada di 2,4 juta views. Pertanyaannya adalah, kok bisa kayak gitu ya? Kok bisa kayak gitu ya? Kayak misalkan di TikTok deh. Misalkan konten edukasi, ini emang udah sesuai riset ya. Konten edukasi itu emang nggak mungkin bakalan nggak serame konten entertain. Tapi konten edukasi ini punya efek yang lebih besar gitu daripada konten entertain. Kalau entertain kan cuma menghibur ya. Kalau edukasi kan bisa kitanya nggak jadi nambah ilmu gitu. Nah, kok bisa gitu? Jawabannya adalah karena konten entertain lebih kena otak mamal dari penonton. Otak mamal. Nah, di sini kita akan sedikit ada pembahasan tentang biologi-biologi nih, tentang bagian-bagian otak. Hah, maksudnya gimana sih maksudnya otak mamal itu? Gini ya, guys. Jadi, kalau misalkan yang di sini bagian dari otak manusia itu ada 3 ya. Ada lizard brain, ada mammal brain, ada human brain. Dan kalau lizard brain ini sistemnya itu kayak autopilot. Kayak misalnya detak jantung kita yang kerjanya itu ya dikontrol sama otomatis gitu, dikontrol sama lizard brain kita otomatis kerjaannya. Terus kalau misalkan yang mammal brain, nah kalau mammal brain ini arahnya itu lebih ke emosi dari manusianya. Apa tuh namanya? Emosi, memori, kebiasaan. Itu dari otak-otak mammal kita ya. Nah, kalau human brain ini arahnya lebih kayak mikir banget. Kayak kita harus ngomong kan itu mikir ya. Dan kalau mikir itu kita pakai yang human brain. Terus kalau imajinasi kita mikir-mikirin apa gitu. Pokoknya intinya mikir itu pakai human brain. Nah, mungkin di sini bahasanya masih terlalu berat ya. Tapi di sini saya akan coba untuk ngejelasin yang lebih simpel lagi. Nah, gini ya. Sorry. Nah, misalkan bayangin ya. Di depan teman-teman itu ada ular. Apa yang bakal teman-teman lakuin? Coba tulis. Coba tulis. Lari dong. Lari dong. Ada apa ini? Tiba-tiba di depan ada ular nih. Misalkan kalian lagi nonton webinar ini ya. Tapi di depan kalian tiba-tiba ada ular. Teriak, kejot. Tangkap makan. Nggak gitu ya. Goreng. Pasti rata-rata lari sambil teriak gitu ya. Rata-rata ya, mungkin kalau teman-teman berani pasti stay ngopi kan juga bisa. Tapi rata-rata pasti teriak dan lari. Emang teriak sama lari itu kalian kontrol? Enggak kan? Kayak tiba-tiba aja dia keluar. Tiba-tiba langsung kayak, tanpa kita sadarin kita langsung spontan teriak. Bener, spontan. Jual kelapa tuah, aduh. Intinya gitu, kita bakalan autopilot. Nah, ini adalah contoh dari kerjanya otak lizard. Nah, selanjutnya nih ya. Selanjutnya, kalau misalkan teman-teman lihat kucing lucu ini di depan teman-teman, apa yang bakal teman-teman rasain? Tulis lagi, coba di chat. Terus lagi di chat.
Tulis aja coba di chat. Tiba-tiba di depan teman-teman ada kucing yang lucu. Foto. Biasa aja, bawa pulang. Santai aja sih, Kak. Kelihatannya sih bakalan kayak, wah kucing lucu ya. Pengen meluk dia rasanya. Kalau nggak pengen ngelus gitu. Pengen bawa pulang, gemes, comel. Nah, itu kalau misalkan cara kerja dari otak mamal kita. Kita bakalan terpengaruh emosi. Kayak teman-teman wah lucu banget ya, comel banget, lucu gitu. Itu kena otak mamal kita yang kerja. Itu contohnya. Nah sekarang kalau misalkan human brain, selanjutnya human brain tadi kan yang mikir-mikir banget. Sekarang ada contohnya juga nih. Sorry. Nih contohnya deh. Coba, buat teman-teman yang tahu, teman-teman kerjain. Pasti bakalan mikir dulu kan? Ya kan? Pasti teman-teman bakal mikir duluan. Pusing. Nggak ada yang nulis tuh. Pusing bang, kata Martina Siaga. Pusing bang. Nah, gitu. Kalau misalkan kita bikin konten di sosial media, kita itu harus nargetin ke otak mamal dan otak lizard. Supaya lizard kan spontan ya, spontan dilihat, dan pas dilihat itu kena otak mamal juga. Jadi merasa kontennya udah spontan kita klik, terus pas kita tonton kontennya, wah iya juga ya, dan hasilnya emosi kita lebih kerasa. Nah kalau misalkan di sosial media teman-teman ngasih konten yang kenanya itu otak brain gitu, human brain, otak manusia gitu yang harus mikir. Orang yang tadinya pengen buka sosmed untuk refreshing tapi malah dikasih kayak gini, pasti bakalan auto skip kan. Pastinya bakalan kayak apaan sih, skip langsung. Akhirnya nggak ditonton konten kita. Nah, jadi itu kalau misalkan kita pengen bikin konten, kita harus kenain otak mamal dan otak lizard. Boleh kita kasih sedikit tentang otak human brain-nya, tapi jangan terlalu banyak karena orang di sosmed juga tujuannya buat refreshing. Kebanyakan untuk refreshing ya. Gitu. Oke, kita next lagi ya. Nah, sekarang gimana caranya buat konten edukasi? Ini arahnya kayak konten edukasi, karena konten edukasi itu lebih bermanfaat lah. Biar teman-teman di sini yang tadinya cuma jadi penonton, tapi juga bisa jadi pemain yang menghasilkan konten yang edukatif gitu, yang bermanfaat buat orang lain. Nah, sekarang gimana caranya buat konten edukasi tapi bisa viral di sosial media? Sedangkan kalau konten edukasi itu arahnya lebih ke arah otak human brain yang ribet gitu. Nah, jawabannya adalah teman-teman itu harus kena otak mamal yang kayak tadi di awal. Kata otak mamal merasa, oh iya nih bener juga ya gitu. Oh iya nih kayaknya keren juga ya. Terus punya manfaat, punya value konten kalian. Jadi kayak bikin konten itu jangan sekedar bikin konten terus udah tinggal. Kita harus punya menyisipkan manfaat di konten kita. Terus selanjutnya yang ketiga harus relate dengan audiens kita. Nah, maksudnya relate itu apa sih? Teman-teman di sini ada yang tahu nggak relate? Bahasa Inggris yang apa? Yang basic kok relate. Teman-teman ada yang tahu kan relate? Relate ada yang tahu nggak artinya apa relate? Nyambung. Nyambung, ya, nyambung bisa jadi nyambung. Ada yang tahu nggak yang lain juga? Ada yang tahu nggak? Kalau misalnya tahu, coba tulis dulu di chat. Relate sama dengan, intinya kalau relate itu gini ya. Oke, relate itu maksudnya ya, misalkan kita lihat konten di sosial media itu, kalau misalkan niche-nya itu konten videografi ya. Di sini ada teman-teman misalkan ya, suka hunting foto, ngerekam video, tapi suka diliatin orang. Nah, teman-teman bikin konten kayak gitu tuh, ngebahasnya lagi hunting foto hari ini, terus tiba-tiba ada orang, tiba-tiba nggak jadi. Nah, terus pas yang teman-teman upload ke sosial media, terus ada yang nonton, terus dia bilang, oh iya sama, gue juga gitu bang. Nah, itu berarti kontennya itu relate dengan target kita, penonton kita. Nah, untuk kita bikin konten yang relate gitu, sebelumnya itu kita harus tahu dulu nih, karakter penonton kita tuh kayak gimana. Nah, jadi gini ya guys, kalau misalkan kalian bikin konten, kalian itu nggak bisa bikin konten untuk semua orang, itu nggak bisa. Kita harus nentuin dulu target audiens kita itu siapa,
yang bakal nonton kita itu siapa? Apakah anak kecil? Apakah anak yang suka motor atau anak yang suka videografi, fotografi? Kita harus tentuin dulu salah satu. Nah, cara cari tahunya gini. Kalian juga harus tahu audience level of understanding. Jadi tingkat pemahaman penonton dalam suatu hal. Nah, kayak misalkan kalian buat konten nih untuk anak TK dan anak sarjana, itu pasti bahasanya digunakan beda kan? Gak mungkin sama. Setuju nggak? Ya kan nggak mungkin kan? Kalian ngasih konten untuk anak TK, sedangkan bahasanya itu udah sarjana banget, yang benar-benar belum dipelajari sama anak TK. Mungkin jangan jauh-jauh ke anak TK deh. Anak SMA aja ada yang belum tahu bahasa-bahasa anak sarjana. S1 bahasanya juga beda sama S2. S2 bahasa juga bakalan beda dengan S3. Gitu. Jadi kita harus tentuin dulu nih, pemahaman penonton kita udah sampai mana. Gitu. Nah, yang kedua, kita harus tahu juga permasalahan dari penonton kita. Nah, permasalahannya gimana? Nah, maksudnya masalahan tuh gini. Misalkan penonton kita punya permasalahan itu kayak nggak bisa bikin video yang bagus. Nah, nanti kita buat konten yang bisa memecahkan masalah itu. Dan alhasil konten kita jadi bermanfaat kan, edukatif banget. Nah, kalau misalkan cara cari permasalahan dari penonton, cara cari tahunya kayak gini, guys. Audience centric. Nah, kalian kan kalau bikin konten tuh pengennya rame kan, rame, ditonton banyak orang, di like, di save, di komen. Nah, untuk itu kalian harus bikin konten yang audience centric. Nah, maksudnya audience centric itu gimana? Kita bikin konten tuh jangan egois. Kayak misalkan nih konten kayak keren nih kalau misalkan gue upload ke sosial media. Keren cuma buat kita, tapi bukan buat orang lain. Nah, kalau misalkan kita pengen bikin konten yang keren, yang rame, kita harus bikin konten itu yang bukan kita doang gitu yang suka, tapi orang-orang lain juga yang nonton juga suka gitu. Jadi kalau misalnya kalian bikin konten dan pengen rame, coba bikin konten yang nggak egois, yang nggak cuma mikirin kita sendiri, tapi juga mikirin orang lain gitu. Target audiens kita. Nah, cara cari taunya gini. Ada 5 pertanyaan di sini, kalian bisa tanya. Yang pertama adalah siapa? Ini kita baca dari bawah ya. Siapa? Kenapa? Mau apa, biar apa, dan masalahnya apa. Coba kalian tanyain dulu ke calon target audiens kalian yang mungkin menurut kalian udah cocok, kalian tanyain 5 hal ini. Dan kalau misalkan 5 hal ini udah kejawab, itu bakalan lebih enak lagi nanti kalau misalkan kita bikin kontennya. Nih, kasih contoh dulu lah ya. Nih, ini kalau misalkan audience centric atau target audience yang ada di akun Bahas Video, itu akun saya sendiri di Instagram dan TikTok. Nah, siapanya ini adalah anak muda 17-25 tahun yang tertarik ngebuat video keren di handphone. Itu. Terus kenapa mereka tuh pengen bikin video keren di HP? Maksudnya sorry. Kenapanya gini? Siapanya kan udah ada nih, anak muda yang 17-25 yang tertarik buat video di handphone. Nah, kenapa nih? Mereka ini nggak tahu cara buat video keren di handphone. Nah, kenapanya tuh? Terus mau apa sih? Emang kalau misalkan buat video keren di handphone? Nah, jawabannya pasti kalau misalkan hasil riset saya yang dulu itu, mereka itu mau buat video dengan keren tapi di handphone. Pengennya itu. Nah, biar apa emang bikin video keren di handphone? Biar apa? Nah, jawabannya ada ini nih. Biar bisa dipamerin ke teman-teman, biar jago buat video di handphone, bisa berkarya cuma pakai handphone. Nah, masalahnya apa nih? Supaya bisa ke tujuan mereka yang biar apa nih? Misalkan yang tadi berkarya cuma pakai HP. Nah, masalahnya apa? Supaya mereka bisa ke sana, masalahnya apa nih yang ngebatasin tujuannya? Nah, biasanya masalahnya kayak gini. Gak tahu cara buatnya, gak tahu ngeditnya di mana, dan gak tahu juga apa yang bisa ngebuat video jadi bagus. Nah, kalau kalian bikin konten, kalian harus tentuin audiens kalian dengan 5 pertanyaan ini. Nah, nanti kalau misalnya kalian udah tahu jawaban-jawabannya, kalian bisa rangkum dan jadikan ide konten untuk memecahkan masalah mereka. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan gak nih? Sampai sini ada pertanyaan nggak nih? Sampai sini ada pertanyaan nggak tentang audience centric, tentang basic konten? Karena ini udah masuk ke ujung ya, karena pembahasan dari fundamental
eh bikin konten itu udah dijelasin. Sebenarnya ada next slide-nya lagi, itu bukan next slide sih. Sebenarnya ada pembahasannya lagi tapi nggak masuk ke dalam materi ini, yaitu pembuatan kontennya, pembuatan skrip, dan itu masih banyak lagi. Tapi sayangnya waktu kita di sini nggak cukup ya, karena waktunya cuma sebentar juga. Terus ini ada yang bertanya, Kak, biasanya kalau ngedit video pakai aplikasi apa? Nah, aplikasi yang sering saya pakai itu di handphone ya. Karena saya kalau ngedit konten di sosial media tuh coba ya cek akun Balas Video. Itu ngeditnya kontennya pakai aplikasi CapCut dan VN. Gitu. Oke, sebenarnya materi udah sampai sini ya. Karena waktu kita udah juga pendek ya. Mungkin jawab 2 pertanyaan lagi lah ya. Tips agar konsisten, Bang. Oke, jadi ya sebenarnya untuk bikin konten atau jadi konten kreator itu kita harus banget konsisten, karena kalau misalkan nggak konsisten upload semau kita, itu akun kita nggak bakalan grow. Nah, tips agar konsisten gini, di sini saya juga punya sebuah istilah ya, itu lari maraton. Kalau lari maraton kita tuh harus stabil sampai nyampe finish. Nggak bisa dong kita sprint dari awal, kita bisa kecapean di tengah jalan. Nah, kita harus mempraktekkan lari maraton ini. Jadi kita di awal-awal tuh jangan terlalu semangat, jangan terlalu berekspektasi tinggi. Kita stabil aja ngerjain itu tiap hari sampai kita masuk ke garis finish. Nah, maksudnya garis finish itu apa? Kalau misalkan jadi content creator ya, followers kita jadi banyak, likes jadi banyak, komen jadi banyak, share jadi banyak. Gitu untuk konsisten. Oke, 1 pertanyaan lagi ya. Cara cari topik menarik tuh gimana? Cara cari topik menarik itu harus disesuaikan juga dengan apa yang apa yang kita suka. Karena kalau kita bikin konten tapi kita bahas hal yang kita nggak suka, kita akan susah untuk jadi konsisten, stabil untuk nyampe garis finish. Gitu. Mungkin sampai sini dulu kali ya. Karena nanti juga ada sesi pertanyaan juga nih. Oke. Mungkin segitu aja untuk materi dari pembahasan dari konten kreator hari ini. Semoga apa yang disampaikan juga bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya. Dan by the way, buat teman-teman yang pengen nanya gitu tentang konten kreator lagi, bisa dicek aja akun Balas Video. Itu ada linknya juga kalau misalkan pengen nanya-nanya, itu ada link WA. Kalau enggak di DM aja. Saya mau jawab lewat sana gitu. Nggak apa-apa lah aku mau nanya-nanya gitu. Oke, thank you semuanya. Baik, terima kasih Mas Al-Ghazali, luar biasa sekali sudah memberikan tips putar bagaimana membuat konten kreator. Nah, teman-teman, setelah kita mendengarkan paparan dari keynote speaker dan narasumber kita, kita akan sampai kepada sesi tanya jawab. Saya akan memilih 3 orang penanya, ya. Syaratnya nanti teman-teman tunggu aba-aba dari saya. Siapkan fitur raise hand-nya, teman-teman bersiap-siap untuk menekan fitur raise hand-nya. Nanti setelah saya tunjuk teman-teman bagi nama-nama yang saya sebutkan, silakan untuk bertanya. Baik, saya hitung 1, 2, 3 ya. Pertama Taufik Rahman. Baik, yang kedua Muhammad Daud. Baik, kita tampung 2 terlebih dahulu. Saya panggil Taufik Rahman, persilakan. Ya, silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Ingin bertanya kepada pemateri kita. Nah, pertanyaan saya, apa hal yang mendasari ataupun hal apa pertama kali mendasari pemateri Al-Ghazali ingin menjadi konten kreator dan seberapa penting? Baik, saya tidak mendengar suaranya. Bisa diulangi, Taufik Rahman? Baik, terima kasih. Saya ingin bertanya kepada pemateri Al-Ghazali. Nah, seberapa penting kira-kira konten kreator di era digital saat ini dan apa yang mendasari Mas Al-Ghazali sendiri untuk terjun sebagai konten kreator? Baik, Taufik Rahman. Penanya kedua Muhammad Daud, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam, silakan. Apakah ini pertanyaan atau saran ataupun tantangan? Saya cuma ingin para praktisi cobalah pikirkan, jangan memikirkan bisnis oriented saja, berapa banyak viewersnya, tapi tolong pikirkan nilai edukasi dari konten itu sendiri dan mengedepankan kearifan lokal. Terus yang kedua, karena ini di medsos, pastilah merambah semua usia. Jadi kami mohon kepada Kominfo khususnya, ini ke depan memang sampai saat ini yang saya perhatikan ya masih sangat-sangat positif. Tapi kan kita nggak tahu nanti bagaimana ke depannya konten-konten kreatif ini bisa saja nanti Hadijah dipenuhi dengan orang-orang yang berniat tidak baik. Jadi saran ini buat Kominfo, lebih selektif lah nanti ke depan. Apabila nanti yang mengarah-ngarah yang pada nilai-nilai yang tidak bagus. Ya untuk sementara itu dulu, mungkin ada dari kawan-kawan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Muhammad Daud. Ini ada pertanyaan ketiga Mbak Hadijah ya. Silakan Mbak Hadijah. Iya, terima kasih atas waktunya Pak. Tadi kan dibilang nih, kalau kita tuh benefitnya banyak banget kalau punya branding di sosmed atau di dunia nyata. Gimana sih Kak caranya biar kita itu bisa percaya diri gitu untuk ngebangun branding kita di sosial media? Kadang kan ada tuh yang nggak pede buat video gitu, diupload ke sosmed. Gimana sih Kak cara biar percaya dirinya gitu? Mau tips and triknya? Segitu aja. Makasih. Baik, ada 3 penanya. Pertama Mas Taufik Rahman, kedua Pak Muhammad Daud, yang ketiga Mbak Hadijah. Dipersilakan Mas Al-Ghazali untuk merespon pertanyaan para penanya kita tadi. Oke, mungkin bisa tolong dibacakan lagi dari pertanyaan pertamanya. Baik, tadi Mas Taufik Rahman, seberapa penting tadi ya, apa sih konten kreator itu dan apa yang mendasari Mas Al-Ghazali ini terjun ke dunia konten kreator, kira-kira seperti itu. Kemudian Pak Muhammad Daud ini menanyakan agar para praktisi ya konten kreator ini jangan hanya bisnis oriented, tapi bagaimana membuat konten edukasi dan juga berisikan local wisdom atau kearifan lokal. Dan yang kedua ini menurut Pak Daud ini medsos karena merambah semua usia, harus ada seleksi ya pada hal-hal yang baik dan tidak baik. Kemudian penanya ketiga Mbak Hadijah ini menanyakan benefit branding. Nah, gimana sih kita bisa percaya diri ya dalam membuat branding? Silakan Mas Al-Ghazali. Oke, untuk yang pertama mungkin kalau konten kreator itu mungkin dari saya sendiri itu merasa konten kreator itu penting banget ya buat kayak misalkan di sosial media gitu, karena konten-konten itu juga bisa apalagi kalau misalkan yang positif ya, itu bisa ngarahin kita ke edukasi yang lebih bagus lagi gitu dan bisa dikonsumsi sama banyak orang gitu mungkin ya. Untuk yang pertanyaan yang pertama tadi. Oke, tadi yang pertanyaan satunya dia yang pertama kan ada 2 ya. Satu lagi tadi apa? Ya, bagaimana Mas Al-Ghazali, apa sih yang mendasari Mas Ali terjun ke dunia konten kreator? Oke. Hal dasarnya adalah waktu sering scroll Instagram, TikTok, itu suka banget ngelihat kayak konten-konten video sinematik gitu. Dan saya tuh merasa mereka itu butuh improve lagi gitu, butuh edukasi lagi supaya mereka itu bisa ngasilin video yang lebih bagus lagi. Nah, di situ pengen banget sharing kepada banyak orang dan akhirnya pas itu nemu sebuah kelas online dan belajar benar-benar detail gitu, belajarin semua hal itu dan akhirnya kesampaian juga untuk bisa ngebuat konten edukatif yang bisa ngebantu mereka gitu, dan hasil video-video mereka hasilnya jadi lebih bagus lagi gitu. Untuk pertanyaan yang pertama ya.
Terus ada yang kalau yang kedua supaya nggak terlalu bisnis oriented ya dan lebih ke arah budaya-budaya lokal. Oke, sebenarnya kalau misalkan kita pengen bikin konten di sosial media itu kita harus tahu dulu niche kita apa, itu adalah kayak jenis konten kita itu apa dan tujuan kita bikin konten itu apa nanti hasilnya. Nah, kalau misalkan saya sendiri di sini ya, niche saya adalah itu ngebuat video cuma pakai handphone tapi tetap bagus. Itu jadi ngarahin ke beberapa orang yang emang mereka itu pengen banget belajar. Nah, sebenarnya untuk jadi content creator, kalau misalkan niche-nya itu pengen mengembangkan budaya lokal, itu juga bisa banget dengan ngebangun dan kenal sama calon audiens kita yang bakalan nonton konten kita gitu. Nanti hasilnya itu pasti bakalan bisa ngebuat lebih edukatif lagi dan budaya-budaya lokal jadi terangkat gitu kalau misalkan yang kedua. Oke, terus yang ketiga tadi kalau misalnya branding ya. Nah, kalau branding ini emang sangat kuat banget ya. Kayak misalkan kita akan jadi lebih didengar. Maksudnya jadi lebih didengar tuh kayak gini ya. Misalkan kita akunnya itu ngebahas tentang budaya-budaya lokal. Sering banget dan udah sering banget ngebahas budaya lokal. Nah, saat kita bersuara lagi tentang budaya lokal supaya untuk lebih di-push, itu bakalan lebih percaya lagi orang-orang lainnya gitu. Terus untuk yang selanjutnya untuk jadi lebih percaya diri itu kayak gimana? Caranya simple banget sebenarnya. Kita cuma harus membiasakan diri untuk ngomong di depan kamera. Karena yang namanya nggak pede ngomong depan kamera, itu cuma masalah biasa atau nggak biasanya aja. Kalau misalkan biasa, kayak ngomong depan kamera ini, saya aja jadi udah lebih pede daripada dulu sebelum saya jadi kayak konten kreator kayak sekarang. Dulu saya sempat ngonten lewat YouTube juga, itu sekitar tahun 2015. Itu benar-benar nggak pede banget, nggak percaya diri ngomong depan kamera. Tapi nggak setiap hari juga sih. Beberapa saat saya terus-terusan untuk ngomong di depan kamera sampai saya kebiasa dan akhirnya saya pede ngomong depan kamera. Mungkin kalau misalkan dari fisik saya juga nggak terlalu good looking ya kelihatannya ya. Tapi kalau misalkan kita udah biasa, kita akan jauh lebih pede lagi dari sebelumnya. Gitu. Ya, baik. Mas Al-Ghazali mungkin bisa memberikan closing statement ya buat teman-teman sebagai penyemangat bagi mereka dalam menekuni, mendalami lebih lanjut tentang dunia konten kreator. Silakan. Oke, mungkin closing statement-nya simpel aja ya. Buat teman-teman yang pengen jadi konten kreator dan emang pengen banget untuk terjun ke dunia sosial media dan memberikan edukasi-edukasi yang lebih bagus lagi, saya minta tolong teman-teman untuk lebih konsisten aja. Karena jadi konten kreator itu mudah, tapi caranya aja yang panjang. Kalau kita konsisten, tiap hari bikin konten edukatif, yang emang positif banget, bagus, teman-teman pasti bakalan jadi konten kreator yang sukses gitu, yang punya likes banyak dan punya pengaruh yang besar juga dari apa yang teman-teman bahas gitu. Ya, teman-teman konsisten ya dalam menekuni dunia konten kreator. Suatu saat nanti dengan bekal konsisten teman-teman akan bisa. Kira-kira demikian closing statement dari Mas Al-Ghazali. Baik teman-teman sekalian, tak terasa berakhir sudah acara webinar kita kali ini. Sebagai moderator, saya mengapresiasi mengucapkan banyak terima kasih pada keynote speaker kita, Ibu Mutia Hafid selaku Ketua Komisi 1 DPR RI, kemudian para narasumber kita, Pak Samuel Abrijani Pangerapan, selaku Direktur Jenderal Aptika pada Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan juga pemateri narasumber yang kedua, Mas Al-Ghazali selaku praktisi konten kreator. Saya juga mengapresiasi, mengucapkan terima kasih kepada Komisi 1 DPR RI dan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang tidak lelah ya dalam menyuarakan, menggalakkan literasi digital di kalangan kaum muda dan generasi milenial. Saya pamit undur diri, saya kembalikan kepada Nur Afifah. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih juga saya ucapkan kepada Mas Arif ya yang sudah memandu diskusi kita pada siang hari ini sampai dengan menjelang sore. Sungguh sangat menarik sekali teman-teman. Tak terasa teman-teman, saya sudah perjumpaan kita pada webinar hari ini. Saya Nora Bima pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata atau mungkin tutur kata yang kurang berkenan di hati. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Mutia Hafiz selaku Ketua Komisi 1 DPR RI, kepada Pak Semil Abdijani selaku Dirjen Aptika Kemkominfo, dan Mas Al Ghazali selaku Content Creator. Dan tak lupa pula kepada semua teman-teman atas antusiasmenya, serta saya ingatkan kembali teman-teman, jangan lupa untuk men-share keseruan webinar kita di hari ini dengan di-share di akun sosial Instagram kalian. Caranya dengan men-capture atau men-screenshot lalu di-share ke akun Instagram kalian dengan memfollow dan men-tagnya terlebih dahulu di akun @duniamutia, @mutia_hafid, @kominfo, karena beberapa orang diantaranya nanti berhak mendapatkan door prize sebesar Rp100.000. Baiklah teman-teman, saya Nora Bima pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai penutup, marilah kita menyaksikan sebuah hiburan dari Ardian View. Sudah biasa diriku ditinggalkan, diacukan dan dicampakkan oleh orang yang ku cinta. Menyakitkan, tapi tak ku rasakan. Ku pasrahkan semua pada Tuhan yang telah mengatur semua jalanku dan juga jodohku, dimanapun, kapanpun itu. Karena ku slow, sungguh slow, tetap slow, sangat slow, santai, santai, jodoh gak akan kemana. Karena ku slow, sungguh slow, tetap slow, sangat slow, santai, santai, ku yakin Tuhan berikan kacauan. Oh, oh, oh. Bila nanti sudah aku dapatkan seseorang paling sempurna, pasti akan selalu ku jaga. Karena Tuhan telah menitipkan seseorang paling terbaik, bersama-sama arungi jalanku dan juga jodohku, dimanapun, kapanpun itu. Karena ku slow, sungguh slow, sangat slow, tetap slow, santai, santai, jodoh gak akan kemana. Karena ku slow, sungguh slow, sangat slow, tetap slow, santai, santai, ku yakin Tuhan berikan kacauan. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Dan juga jodohku, dimanapun, kapanpun itu. Karena ku slow, sungguh slow, sangat slow, tetap slow, santai, santai, jodoh gak akan kemana. Karena ku slow, sungguh slow, sangat slow, tetap slow, santai, santai, ku yakin Tuhan berikan. Karena ku slow, sungguh slow, tetap slow, sangat slow, santai, santai, jodoh gak akan kemana. Karena ku slow, sungguh slow, sangat slow, tetap slow, santai, santai, ku yakin Tuhan berikan kacauan. Oh, oh, oh.
Terima kasih. Tadi itu lagunya Slow darinya Wahyu. Pasti masih di sini, masih kita temenin sama VU Project yang terus nemenin Anda semuanya, teman-teman yang ada di Sumatera Utara. Tadi sudah ada narasumber kita Ibu Mutia Hafid, Komisi 1 DPR RI. Terima kasih banyak. Buat teman saya moderator juga, buat teman saya MC, terima kasih banyak. Buat teman-teman yang tetap setia di sini, tetap nemenin kita. Terima kasih banyak yang sudah setia sekali. Kita bakal nyanyi bareng lagi. Ini satu lagu terakhir, kita bakal nyanyi sama-sama. Yang di rumah boleh nyanyi, boleh angkat tangannya. Tapi jangan matiin kameranya ya. Matamu melemahkanku saat pertama kali ku lihatmu. Dan jujur ku tak pernah merasa begini. Matamu melemahkanku saat pertama kali ku lihatmu. Dan jujur ku tak pernah merasa begini. Oh mungkin inikah cinta pandangan yang pertama, karena apa yang ku rasa ini tak biasa. Jika benar ini cinta, mulai dari mana? Dari mana? Oh dari mana? Dari matamu ku mulai jatuh cinta. Ku melihat ada bayangnya. Dari mata kau buat ku jatuh terus jatuh ke hati. Dari matamu ku mulai jatuh cinta. Ku melihat ada bayangnya. Dari mata kau buat ku jatuh terus jatuh ke hati. Matamu melemahkanku saat pertama kali ku lihatmu. Dan jujur ku tak pernah merasa begini. Oh mungkin inikah cinta pandangan yang pertama, karena apa yang ku rasa ini tak biasa. Jika benar ini cinta, mulai dari mana? Dari rumah tahu. Oh dari mana? Dari matamu ku mulai jatuh cinta. Ku melihat ada bayangnya. Dari mata kau buat ku jatuh terus jatuh ke hati. Dari matamu ku mulai jatuh cinta. Ku melihat ada bayangnya. Dari mata kau buat ku jatuh terus jatuh ke hati. Dari mata kau buat ku jatuh terus. Dari matamu ku mulai jatuh cinta. Ku melihat ada bayangnya. Dari mata buat ku jatuh terus jatuh ke hati. Dari matamu ku mulai jatuh cinta. Ku melihat ada bayangnya. Dari mata kau buat ku jatuh terus. Dari mata kau buat ku jatuh.